A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Dirasat Islami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salam tersebut akan terus dan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beriman yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya kita semua dapat berjumpa lagi di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang kurang sehat atau sedang sakit, mari kita doakan bersama-sama, semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan kesehatan padanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, alangkah baik dan bijaksananya kita semua jika bersedia menekan tombol subscribe agar dapat membantu channel ini supaya bisa semakin berkembang dan bermanfaat bagi semua yang menonton dan mendengarkannya. Serta jangan lupa untuk menekan tombol lonceng supaya kita tidak ketinggalan info-info menarik dan bermanfaat lainnya di channel ini yang semoga dapat merubah kehidupan kita semua menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sedekah merupakan amalan yang dianjurkan bagi umat muslim karena banyak sekali keutamaan dari bersedekah, seperti meningkatkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membersihkan harta, memperlancar rezeki, dan juga dapat menjadi cara untuk menolong sesama. Namun terkadang timbul pertanyaan, siapakah yang paling utama untuk menerima sedekah tersebut? Rasulullah SAW pernah menjelaskan melalui banyak hadis tentang keutamaan bersedekah, termasuk disebutkan juga siapa yang berhak menerimanya. Di antaranya yaitu yang pertama, sedekah kepada keluarga dan kerabat agar mendapatkan dua manfaat sekaligus. Dalam hadis riwayat Nasa'i menjelaskan bahwa sedekah untuk orang miskin merupakan sebuah sedekah saja, sementara sedekah untuk kerabat dapat bernilai sebagai sedekah dan mempererat tali silaturahmi. Saudaraku, jangan lupa ya, kadang saat kita sibuk bersedekah di luar, kita lupa peduli pada keluarga kita. Padahal sedekah kepada keluarga yang membutuhkan itu lebih baik. Pernah ada ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa untuk meraih pahala atau surga, kita perlu bersedekah dari harta yang sangat kita sayangi. Apapun yang kita sedekahkan, Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu dengan sangat baik. Quran Surah Al-Imran ayat 92. Ada sahabat Abu Thalhah yang mendengar ayat itu. Dia menyedekahkan harta terbaiknya kebun kurma Bairoha. Nabi Muhammad SAW sangat kagum dan menyarankan dia untuk menyedekahkan kepada kerabatnya karena kebun itu sangat berharga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, Abu Thalhah menyedekahkan kebun kurma Bairoha ke saudara dan kerabatnya di sekitar Masjid Nawawi. Nilainya sekitar 400 juta jika dihitung dalam rupiah. Dari riwayat Marasil Abu Bakar bin Hasan.
Yang selanjutnya adalah sedekah kepada orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, ada seorang hamba yang meminta minum padamu, mengapa tidak memberinya? Padahal jika kamu memberinya, kamu akan dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Sedekah terbaik adalah sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, yang manfaatnya bisa terus dirasakan, atau yang disebut juga sedekah jariah. Contohnya, memberikan sumber air bisa jadi sedekah terbaik, terutama jika dilakukan di tempat yang kekurangan air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, yang terbaik dari sedekah adalah memberikan atau menyediakan sumber air. Hadis riwayat Ibnu Majah. Air adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup di dunia. Sayangnya, tidak semua makhluk bisa dengan mudah mendapat akses air karena keterbatasan mereka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar memberikan air sebagai sedekah utama, karena dia tahu betapa pentingnya air bagi tubuh kita dan untuk bertahan hidup. Air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk di dunia yang tak bisa dipisahkan. Yang berikutnya, sedekah kepada orang yang memusuhimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk bersedekah kepada kerabat dekatnya atau saudara yang memusuhinya. Dari kitab Nashihul Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi, kalau kita bersedekah kepada kerabat yang tidak akur, tujuannya agar hati mereka sadar. Ini untuk menghindari perselisihan dan menciptakan perdamaian. Islam sangat melarang tindakan yang bisa memutuskan hubungan baik antara saudara, kerabat, dan sesama muslim. Dan yang berikutnya, sedekah ketika kita sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sedekah saat kita sehat adalah yang terbaik dan paling utama. Dalam hadis sahih, seorang bertanya kepada Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Dan beliau menjawab, bersedekahlah saat sehat, saat kita senang dengan harta, ingin hidup lama dan takut menjadi miskin. Hadis ini mengajarkan berikan sedekah saat sehat, sebelum sakit. Jangan terlalu sibuk dengan kesenangan dan harta hingga lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberi sedekah kepada sesama. Kadang kita terlalu fokus pada hal-hal dunia, berharap hidup lama untuk mendapatkan itu semua, padahal itu hanya sementara. Ada yang lebih membuat sedih lagi, yaitu kita enggan berbagi saat mampu dengan anggapan takut jadi miskin. Tapi saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru sadar pentingnya bersedekah. Dan yang terakhir adalah sedekah suami kepada istrinya. Bagi pria berkeluarga, memberi nafkah pada istri dan anak adalah bentuk sedekah besar dan kewajiban. Dari kitab Ukhudul Jain oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, memberi nafkah pada keluarga lebih bermanfaat daripada bersedekah pada orang lain. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, sedekah terbaik adalah yang diberikan dari kelebihanmu, dimulai dari orang yang menjadi tanggung jawabmu. Dalam hadis lainnya di kitab karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah. Lalu seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mempunyai 1 dinar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersedekahlah kepada dirimu sendiri.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara dengan seseorang. Katanya, mulailah bersedekah dari orang terdekatmu. Jika sudah cukup untuk mereka, baru berikan pada orang lain yang layak menerima. Hadis dari Abu Daud dan An-Nasai. Sedekah itu mudah dilakukan, bahkan bisa tanpa menggunakan harta. Memberikan salam dan senyuman tulus kepada sesama juga merupakan bentuk sedekah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tahu kepada siapa sebaiknya kita bersedekah, semoga kita tak ragu lagi setiap sedekah yang kita berikan semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai sedekah utama dan siapa saja yang berhak menerimanya. Terlepas dari kebenaran, keberkahan, dan kenyataannya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah bersedia menyempatkan waktu untuk menonton dan mendengarkan video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini dan share ke siapa saja yang menurut Anda cocok dan wajib untuk melihat video ini. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah lelah untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tingkatkan kebaikan bersama agar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita tidak pernah tahu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa yang akan terjadi, apa yang akan kita perbuat, dan apa yang akan kita dapatkan. Itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi misteri. Kita berjumpa di sini, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkannya supaya kita semua dapat belajar bersama, memperbaiki diri bersama agar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi, teruntuk semua yang menonton dan mendengarkan video ini, mari kita manfaatkan channel ini sebaik mungkin agar menjadikan kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan syafaat dan ridhonya pada kehidupan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih bagi Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.